Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita semuanya, apa kabarnya? Kiranya kabar kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat, bersukacita dalam menyambut hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Baiklah Ibu Bapak sekalian, kita saat teduh sejenak di tempat kita masing-masing, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saat teduh dimulai. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Sungguh besar Tuhan kasih-Mu kepada kami. Dan kini akan kami dengarkan firman-Mu. Berbicaralah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita di pagi ini dari kitab Lukas, pasal yang ke-7 ayat 9b. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Demikian bunyinya. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nats renungan kita hari ini berbicara tentang pelayanan Yesus yang menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Begitu tahu hambanya sedang sakit, tuannya pun menunjukkan perhatiannya dan berusaha mencari jalan untuk kesembuhannya. Ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus berada di Kapernaum, perwira itu menyuruh beberapa orang tua Yahudi untuk memberitahukan hal itu kepada Tuhan dan memintanya datang menyembuhkan hambanya itu. Yesus pun menyatakan kesediaannya, tetapi perwira itu menganggap diri tidak layak dikunjungi olehnya. Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Kita bisa lihat dalam Lukas 7 ayat 6-7. Pernyataan ini menunjukkan bahwa perwira itu memiliki kerendahan hati. Meskipun sebenarnya ia adalah orang yang berpangkat atau terpandang, tapi ia tidak memegahkan diri. Saudaraku, itulah sebabnya Yesus heran dan mengatakan, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Sikap perwira ini sungguh jauh berbeda bila dibandingkan dengan Naaman, yang merasa diri sebagai orang penting, yang berharap supaya abdi Tuhan datang kepadanya dan melakukan seperti yang diharapkan. Kita bisa baca dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 11. Tanpa harus menumpangkan tangan kepada hambanya. Perwira dari Kapernaum itu sangat percaya kepada Yesus bahwa sanggup menyembuhkan sakit yang diderita hambanya itu. Iman perwira Romawi itulah yang melampaui iman yang Tuhan Yesus lihat di kalangan orang-orang Yahudi sendiri. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, kerendahan hati adalah modal paling penting untuk menghadap Tuhan.
Sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang punya kerendahan hati. Orang yang rendah hati dikasihaninya dan menentang orang-orang yang congkak. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Ada kalimat bijak mengatakan, kerendahan hati dapat membuat seseorang terlihat istimewa di mata orang lain. Oleh karena itu, milikilah kerendahan hati dan iman yang hidup, agar kita senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang setia di hadapannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih mulia dari hidupku. Ku puji Dikau, Tuhan Rajaku. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini, yang sangat menyentuh hidup kami, agar kiranya itu menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Engkau mengenal hati kami, siapa kami ini. Engkau mengenal iman kami, sebesar apakah iman kami. Tuhan, kami memohon, tambahkanlah iman kami kepadamu, agar kami tidak tersesat, agar kami tidak jauh daripadamu. Mampukan kami Tuhan mengenal Engkau dengan nyata. Tuhan, bukalah hati kami untuk selalu dengar-dengaran akan firman-Mu, untuk selalu hidup di dalam kehendak-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau beraktivitas, menjalankan kehidupan kami yang berbagai masalah kami hadapi, baik karena diri kami sendiri maupun dari luar diri kami. Tuhanlah yang menolong kami. Beri kami kekuatan, kemampuan, dan hikmat-Mu, serta kesehatan ya Tuhan, agar kami bisa melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkenanlah juga Tuhan memberkati saudara-saudara kami, jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah semua mereka di dalam kasih karunia-Mu saja. Kami serahkan doa kami ini dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin.